Inter akan menerima 18,7 juta euro sebagai hadiah memenangkan Scudetto. Inter mencoba untuk mengamankan Scudetto ke-21 setelah kemenangan penting 2-0 atas Atalanta jelang jeda internasional Maret. Selain gengsi sebagai juara, keberhasilan menjuarai Serie A juga akan membawa keuntungan finansial yang signifikan bagi klub. Menurut laporan Calcio e Finanza, Inter tidak hanya bersaing demi kebanggaan, tetapi juga untuk hadiah uang yang cukup besar dalam perebutan gelar musim ini. Jelas jika berhasil meraih Scudetto akan mendapat keuntungan finansial. Dalam sistem pembagian hadiah uang Serie A, 11,2% dari total dana hadiah dialokasikan berdasarkan peringkat akhir klub di klasemen. Jika Inter berhasil mempertahankan posisi puncak hingga akhir musim, mereka diperkirakan akan menerima sekitar 18,7 juta euro. Sebagai perbandingan, juara Serie A berhak mengantongi 18,7 juta euro, sedangkan runner-up mendapat 15,7 juta euro, dan peringkat ketiga akan membawa 13,5 juta euro. Keunggulan 3 poin atas Napoli saat ini menempatkan Simone Inzaghi dalam posisi ideal untuk memenangkan gelar Liga berturut-turut, sekaligus memperkecil jarak dengan Juventus dalam daftar peraih Scudetto terbanyak sepanjang sejarah. Dengan potensi pendapatan besar ini, BP Marotta dan manajemen Inter pasti semakin optimis dalam merencanakan strategi klub ke depan. Cedera pergelangan kaki, Marcus Thuram tinggalkan skuad timnas Prancis. Marcus Thuram menjadi pemain Inter Milan terbaru yang terpaksa mundur dari tugas internasional bulan Maret setelah mengalami masalah pada pergelangan kaki. Striker berusia 27 tahun itu telah meninggalkan skuad tim nasional Prancis di bawah asuhan Didier Deschamps dan tidak akan terlibat dalam pertandingan perempat final UEFA Nations League melawan tim nasional Kroasia pada akhir pekan ini. Federasi Sepak Bola Prancis telah mengonfirmasi bahwa Marcus Thuram, yang merupakan pencetak gol terbanyak Inter Milan musim ini, akan kembali ke Milano untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dengan tim medis klub. Sebelumnya, ia sempat melaporkan diri ke pusat latihan tim nasional Prancis di Clairefontaine dan berlatih bersama tim nasional Prancis. Namun, setelah merasakan nyeri pada pergelangan kaki, dokter tim nasional Prancis yakni Frank Legal, memutuskan untuk mengizinkan Thuram kembali ke klubnya. Thuram menjadi pemain ketiga Inter Milan yang harus mundur dari tugas internasional bulan ini. Sebelumnya, Nikola Zalewski yang dipanggil oleh tim nasional Polandia meskipun sedang dalam kondisi cedera, kini juga telah kembali ke Milano. Sementara itu, Denzel Dumfries juga meninggalkan skuad tim nasional Belanda akibat cedera yang tidak disebutkan secara spesifik. Dengan kembalinya 3 pemain tersebut, Inter Milan kini harus menghadapi situasi yang tidak menguntungkan menjelang kelanjutan musim mereka di Serie A. Tim medis klub akan memantau kondisi mereka guna memastikan kesiapan mereka untuk laga-laga mendatang. Thiago Motta disebut mulai kehilangan kendali di ruang ganti Juventus. Mantan pemain dan pelatih Juventus, Marco Tardelli, menyebut Thiago Motta saat ini mulai kehilangan kendali di ruang ganti timnya sendiri. Alasannya? Bagi seorang manajer, kehilangan kepercayaan dari ruang ganti adalah hal yang paling sulit untuk diperbaiki. Sayangnya, Thiago Motta tampaknya telah mencapai titik ini dalam kepemimpinannya di Juventus. Ditunjuk sebagai pelatih di awal musim, mantan gelandang timnas Italia itu kesulitan memenuhi ekspektasi tinggi yang menyertai jabatan tersebut. Sebagai klub terbesar dalam sejarah sepak bola Italia, Juve selalu menuntut kesuksesan. Setiap pelatih yang duduk di kursi panas di Turin harus membuktikan kemampuannya dengan meraih trofi. Dalam beberapa tahun terakhir, Bianconeri telah diperkuat oleh manajer kelas dunia, namun Motta belum masuk dalam kategori itu. Di bawah asuhannya, Juve tampil inkonsisten dan gagal menunjukkan performa terbaik dalam laga-laga krusial. Kekhawatiran utama adalah tampaknya Motta kehilangan kendali atas ruang ganti. Timnya terlihat tidak memiliki arah yang jelas, sementara permainan mereka terputus-putus. Para penggemar Juve terbiasa dengan dominasi, dan kesabaran mereka terhadap pelatih yang tidak memberikan hasil sangatlah terbatas. Meski Motta mungkin berharap diberi lebih banyak waktu untuk membalikkan keadaan, banyak yang percaya bahwa posisinya semakin tidak bisa dipertahankan. Mantan pemain dan pelatih Juventus, Marco Tardelli, turut mengomentari situasi ini. Ia menyoroti hubungan retak antara Motta dan para pemainnya serta menilai kekalahan dari Atalanta dan Fiorentina sebagai bukti masalah yang lebih besar. Antonio Candreva resmi gantung sepatu di usia 38 tahun. Mantan bintang Inter, Lazio, Sampdoria, dan timnas Italia, Antonio Candreva, resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola pada usia 38 tahun. Gelandang serang yang merayakan ulang tahun ke-38 tahun bulan lalu, sudah tidak memiliki klub sejak kontraknya dengan Salernitana berakhir pada Juli 2024. Candreva menyampaikan kabar ini melalui pesan video yang diunggah di akun media sosialnya.
Hai sepak bola, hari ini adalah salah satu hari terpenting dalam hidup saya. Waktunya telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal. Di sini, di San Siro, kuil sepak bola, tempat saya memainkan pertandingan terakhir saya, kata Antonio Candreva. Perjalanan saya bersamamu dimulai di sini 30 tahun yang lalu, penuh dengan suka dan duka, pengorbanan dan kemenangan, dan tentu saja, begitu banyak emosi. Saya telah menjalani mimpi saya, gairah saya. Saya tidak melihat ini sebagai perpisahan, tetapi hanya titik awal yang baru. Terima kasih sepak bola, sampai jumpa. Candreva dikenal sebagai pemain dengan tendangan jarak jauh mematikan dan banyak mencetak gol spektakuler sepanjang karirnya. Ia mencatatkan 85 gol dan 100 assist dalam 502 pertandingan Serie A, serta memperkuat sejumlah klub besar seperti Udinese, Juventus, Lazio, Inter, dan Sampdoria. Di level internasional, Candreva mengoleksi 54 caps untuk Italia, mencetak 7 gol dan 13 assist. Meskipun memiliki karir panjang yang penuh momen berkesan, satu-satunya trofi yang pernah diraihnya adalah Coppa Italia 2013 bersama Lazio. Pensiunnya Candreva menandai berakhirnya perjalanan 30 tahun dalam sepak bola, tetapi ia menegaskan bahwa ini bukan perpisahan, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Inter tim terkuat di Serie A, tapi ada 3 tantangan menuju treble. Fabio Capello menilai Inter sebagai tim terkuat di Serie A musim ini, tetapi memperingatkan bahwa ada 3 tantangan besar yang harus diatasi jika mereka ingin mencapai treble bersejarah. Tantangan pertama, jeda internasional. Capello dalam kolomnya di La Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa jeda internasional bisa menjadi faktor krusial dalam perburuan gelar Inter. Semoga mereka semua kembali dalam kondisi sehat, setelah menang, dan tetap termotivasi. Itu akan membuat mereka kembali ke Appiano Gentile dengan lebih agresif dan siap bertarung. Menurutnya, cedera pemain dalam jeda internasional bisa menjadi ancaman besar bagi Inzaghi dan skuadnya. Tantangan kedua, tidak meremehkan lawan yang lebih lemah. Capello memperingatkan Inter agar tidak lengah ketika menghadapi tim-tim yang secara kualitas lebih rendah. Sekarang, gestur 3 jari yang ditunjukkan Inzaghi menjadi sangat bermakna, kata Capello, merujuk pada simbol yang digunakan sang pelatih untuk menunjukkan ambisi meraih 3 gelar. Namun, Capello mengingatkan bahwa Inter harus tetap waspada terhadap lawan-lawan yang lebih lemah, karena dalam pertandingan-pertandingan besar mereka sudah terbukti mampu tampil dominan. Jadi sangat berbahaya jika meremehkan pertandingan melawan tim yang dianggap lebih lemah. Tantangan ketiga, beban mental di Coppa Italia. Inter juga akan menghadapi Derby della Madonnina dalam 2 leg semifinal Coppa Italia melawan AC Milan, yang menurut Capello bisa berdampak besar secara mental. Derby selalu memiliki tekanan tersendiri. Ada dorongan besar untuk menang dan tampil baik, dan ketegangan di seluruh kota akan sangat terasa. Namun, Capello menilai Inzaghi memiliki keuntungan dengan sistem 5 pergantian pemain, yang memungkinkan rotasi lebih fleksibel tanpa mengurangi kekuatan tim. Paulo Dybala cedera tendon, dipastikan absen lawan Juventus. Paulo Dybala akan absen pada kunjungan Roma ke Juventus setelah jeda internasional dan bisa saja melewatkan Derby della Capitale melawan Lazio pada bulan April akibat cedera tendon yang dideritanya saat menang 1-0 atas Cagliari, akhir pekan lalu. Paulo Dybala tampak emosional dan berusaha keras menahan tangisnya setelah dipaksa keluar lapangan dalam laga tersebut. Roma mengonfirmasi pada hari Senin 17 Maret bahwa ia mengalami cedera tendon di paha belakang, yang membuatnya harus menepi untuk waktu yang belum ditentukan. Para ahli medis telah menjelaskan bahwa cedera tendon lebih sulit dipulihkan dibandingkan cedera otot biasa. Pemulihannya tidak cepat. Cedera tendon dengan derajat yang sama lebih serius daripada cedera otot karena jaringan beregenerasi lebih lambat, kata Dr. Simone Ripante dari Rumah Sakit San Giovanni di Roma kepada Corriere dello Sport. Ada pula kekhawatiran bahwa riwayat cedera Dybala bisa menghambat pemulihannya, meskipun faktor usia tidak menjadi masalah utama. Tidak ada perbedaan antara atlet berusia 20 tahun dan 31 tahun. Masalahnya, jika ada, adalah riwayat cedera. Dybala sudah mengalami beberapa kali. Ini dapat memperlambat pemulihannya lebih jauh. Namun, prognosisnya bervariasi dari kasus ke kasus, tidak mungkin untuk bisa tepat, lanjut Dr. Ripante. Roma kini harus mencari solusi di lini serang untuk menghadapi pertandingan-pertandingan penting, terutama melawan Juventus dan Lazio, tanpa kehadiran Dybala yang menjadi salah satu pemain kunci mereka musim ini.